hantu wajar. Jadi baca bismillah. Tapi kadang bagusnya hantu ya. Nah, pagarang hati berkah tuh. Ya Allah berkahilah bagi kami. Ini kan tauhid semua nih. Jadi zikir-zikir Nabi itu tauhid ujung-ujungnya. Bagaimana kita beringat lawan Allah, berzikir dengan Allah, ingat kepada Allah. Dalam zikir itu harus ada tauhidnya. Sebab mengingat Allah itu melihat tauhid, melihat sifat Allah, melihat af'alnya Allah. Kita meminta sesuatu kepada Allah bukan Allahumma barik lana ya Allah, berkahilah kami, sebab tidak ada yang bisa memberikan berkah kecuali Allah. Berkah itu apa? Bertambah kebaikan. Mudah-mudahan yang dimakan ini tambah bagus, tambah sehat awak. Tapi baatur jualah, bersyariat jua, jangan membaca Allahumma barik lana seorang tensi makan daging sing kambing sapiring. Pengantinan berapa kali antri, rupanya ada kambing guling kan, maka bismillah apa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban bismillah. Sapiring tuntung kada pakai nasi, tulak-tulangnya antri. Nah, ya kada tahuan juga kalau deh adalah orang tuan tamu itu terus dia makan kada juga. Ini tampulo kalau kira-kira isi amplop 5.000. Terlalu benar makan berpiring-piring. Nah, kada bersyariatnya di mana seorang tuh tensi tapi nya hobi bener ya Pak. Hobi lawan kambing tampulo pas 2 piring dah berdiri dia. Nah, ini kada berkah ngarannya. Datang durian keluarga nukarakan sing banyakan 10 biji guna mentong, ayo sugih juga keluarganya ini. Nya tahu juga nang didatang ini hobi durian. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah sebiji masuk rumah sakit. Itu kan ada berkah ngarannya, bayi ingat bersyariat. Bini ini juga terlalu juga sayang kasih sayangan naon laki ketujuh benar makan belinju ketujuh laki ini makan emping kah belinju 7 benar sayang benar bini non laki digorengaken terus tiap hari. Sekalinya kalau berjalan bangkak batis maka tiap pagi bian kerokok makan lawan kopi menyamanya bismillah yang subuh tiap hari kayak itu. Ini belum lagi sarapan nang jam-jam 7:30 jam 7 jam 6 nah belikan jam 6 ngopi di rumah. Emping itu sudah ada, belinjo tidak semeja, nah kerokok tiap hari. Nya tahu pang bini laki ketujuh belinju dia nuakan di goreng akan terus ada taruh situ rokok Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. 1 toples habis, bangkak batis, bawa rumah sakit, meninggal. Adalah orang asam urat meninggal, ada bian ada. Itu saking bangkaknya mungkin lah. Jadi ukur-ukur juga di mulut Allahumma barik lana batakar juga. Ini Allahumma barik lana kada ingat seorang kolesterol hantuk terus mumpung gratis. Astagfirullahaladzim. Itu kan berkah ngarannya. Jadi kita minta berkah tuh kebaikan itu terhadap makanan itu sesuai juga kita bersyariat. Ya kadang Allahumma barik karena seorang lama benar parak 100 sudah harau 3 piring kan aja kada kau berdiri itu kada berkah ngarannya. Mangga habis makan 3 piring kada kau berdiri awak singkena lah kada kau berdiri aja kekanyangan sudah batu tuaan lamak bakal kanyangan behimat makan sesadangnya ya sudah
Nah itu ngarannya kurang berkah. Jadi berkah itu bertambah kebaikan yang dia makan itu jadi sehat. Artinya bersyariat ya kalau lah dihitung-hitung. Jar dokter sadangi makan kambing sedang-sedang jar dokter sadangi sudah makan belinju dikurang-kurangi sadangi ya kalau lah nang sepatutnya juga tuh. Oh sudah terasa ya, alhamdulillah kawaja pak makan belinju nah beberapa bunting enggak sudah terasa ya sudah nang kesah hobi tadi ditahan-tahan karena sudah memang musuh ini asam urat musuhnya menurunkan apa aja orang kolesterol kah menurunkan gabatis ya kah menurunkan gabatis badis bangkak. Nah itu jadi Allah mabarik lana nih kita cocok ini ini ajaran Nabi nih. Jadi pas saja memang bacaan Allah mabarik lana fi marzaqtana wa qina adzabannar kada bidah kada namun bubuhannya tuh bidah terus. Pian pernah mendengar Ramadan lalu orang berbuka membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar bid'ah ya. Bid'ah ya. Pernah lah pian mendengar itu. Nang bujur dhahaba dhamma wa batalatil aruq wa tabatal ajr insyaallah. Itu bujur aja. Nang ini pang bujur juga. Ini dalil secara umum bila disuguhkan makan baca doa ini. Kalau pas berpuasa kan bahi tadi dhahaba dhama'u hilang haus sudah makan sudah minum Pak. Dhahaba dhama'u wa batalatil aruq wa tabatal ajr insyaallah. Itu memang dhahaba dhama'u itu pakai fi'il madhi telah hilang haus artinya pacangan hilang setumat lagi nah kenapa buka baca dahulu itu sebab haus pas minum masya Allah itu kita Ramadan pulang dan sampai Ramadan pulang deh. Ada rasaan bang Ramadan pulang kita rani pulang. Nah baca itu bujur juga bacaan puasa bacaan barik Allahumma barik lana bujur juga gabungakan dua-duanya jangan dikit-dikit bid'ah tampilin benar ya lagi. Setuju ya kalian? Coba sampai setuju tuh setuju kalian? Nah, berarti pianang mamukuli kena jangan ulun aja kan uyak benar buan wow nih walau buan salap ini harus harus diingatkan terus dikit-dikit bid'ah salah terus menurang ada dalilnya ya Pak Allah barik lana fi andai kita kadang membaca dhahabad dhamma wa batanatil aruq wa tabatal ajr insyaallah menggarap membaca itu baca ini boleh juga daripada orang nggak bisa lalu. Kalau ini kan masyhur sudah di masyarakat kita mulai lagi halus belajar Allah mubarak lana bima razaqtana wa qina adzabannar bid'ah tampil lagi Allah ya dikit-dikit bid'ah ada talinganya tuh gitu aja sudah bid'ah terus amalan-amalan kiai-kiai orang-orang bahari semua bid'ah berataan masuk pian nih berataan bid'ah tahlilan juga pian biasa ini aja bid'ah aja buahnya tampilin ada piring tawakan wah gitu nah kenapa ditawakan guru kenapa ada jemaah menawaki misalnya kan guru yamin nyuruh astagfirullahaladzim ya Allah inya kadang mau kadang-kadang buahnya itu bukannya kadang-kadang lagi kadang maunya mendengari kecuali di gurunya itu aja alih benar. Sudahnya masalah fikih apalagi masalah akidah apalagi tasawuf kada terimanya lalu akidah bang sama pada sama akidah kita lawan beriman lawan Allah bujur aja sama cuma memahami sifat Allah tuh nang kada sama inya Tuhan di pada hakanya Tuhan bagana di aras duduk di situ pada bungol pada Tuhan sampainya duduk di situ ada dalilnya pian salah memahami dalil itu ulangnya kalau kada mentanzihkan Allah kada mensucikan Allah tajsim modelnya itu maulah Allah itu isi benda kayak benda Allah berada di langit bila Allah kalau kita mengingkari Allah di langit itu kafir. Mun waktu Allah
kada menciptakan langit bumi, di mana Allah? Coba pikirkan. Maka Allah tuh Al-Qayyum. Ya kalau maka Allah tuh Qadim, Al-Awwal. Yang pertama tanpa ada permulaan, kada ada yang lain-lain, kada ada. Di mana Allah? Nih, kada kau menjawab. Pasti kada kau menjawab. Di aras saja belum ada. Itu mulai sambut lagi. Kada mau pasien di pada itu, kada mau. Kayak ini aja paharatnya. Padahal paham Salafi Wahabi itu paham minoritas yang dipakai seluruh dunia secara global. Itu pahamnya Asy'ariyah Maturidiyah, itu yang diumpati alaikum bisawadil a'zam, umpati yang mayoritas jar Nabi. Sebab umatku ini kada mau sepakat untuk kesesatan, itu kada mau. Padahal kan kayak itu sudah. Dan yang paling banyak masuk surga adalah umatku. Maulah nang sedikit tadi tuh. Amun paham Wahabi nang sedikit itu masuk surga lah, nang lain masuk neraka lah. Nah tuh bungol aratnya, nggak ada paham jauh, bodoh bisa juga. Sian bungol. Kita kasih itu lah, kita kasih itu terus, apa aja tak kasih itu. Tak Wahabi aja gawian. Allahumma barik lana fima razaqtana, akidah nih, tauhid ini. Nang memberi rezeki Allah. Wa qina adzabannar, hindarkan kami dari api neraka. Artinya bersyukur aja kita. Makanan ini dari Allah, rezeki dari Allah, syukuri. Bisa mengunyah, bisa menelan. Pas Covid kayak semalam, ngalihnya makan, pahit berataan, asin berataan, berasaan, macam-macam orang. Ada yang merasa masin aja, masin tuh asin, lain masin kelotok tuh lain. Mesin kapal, mesin kelotok, mesin sudah lain. Asin maksudnya. Ada yang rasa asin, ada yang hambar, ada yang pahit. Nah coba. Namun semalam tuh, ya kalau nyaman aja Allah mah rubah liur kita nih, lalu kada nyaman, waktu garing tuh. Mana nyaman rasa. Nah, jadi kita syukuri ya kalau makan nyaman. Wakina ada benar. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur dengan nikmat dari Allah itu, Allah pelihara kita, Allah hindarkan kita dari api neraka. Ya Allah. Wala takfurun, jangan mengingkari nikmatku jar Allah. Bersyukur kita kau mengunyah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillah, makan pakai tangan kanan. Nah itu sebuting. Nah ini hadisnya dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Dinyatakan aja hadisnya itu ada. Hadisnya dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As, bacaan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Kalau wae ragu ka disambat bubuhan wow itu bid'ah, ada dalilnya. Kalau aja kita misalnya goyang kah atau apa, ada. Babu istihbabi qawli sahibi ta'am li dhaifanihi 'inda taqdimi ta'am kulu aw ma fi ma'nahu. Bab tentang disunahkan orang yang menyuguhkan makanan untuk berkata kepada tamu-tamunya ketika menyodorkan makanan, silahkan makan. Aw ma fi ma'nahu, atau bahasa-bahasa yang lain yang sama, sekiranya sama dengan bahasa untuk mempersilahkan si tuan rumah nih kepada tamu, batahlilan kah, bayasinan kah, macam-macam. Pas sudah disurungi, silahkan dimakan yang sudah ada. Nah, ya kalalah nang balum kasihan dulu makan mentang-mentang dijinakan orang sampai nya kan kada sama kalau lah. Nah jadi ya kalau nang paling nyaman biasanya itu yang di teras, keluar dari dalam, tak paling ujung keluar, masuk kano keluar rumah dulu, apa namanya, kata teras ya. Buahnya di situ datang terlambat, makan cepat. Datangnya terlambat, makan cepat. Pas sudah tuntung matahari datang, tak
duduk kada lawas disuruh anu piring, nah disuruh nih surung taruh keluar nih, surung di dalam belum. Jar tuan rumah, silahkan dimakan yang sudah ada. Lalu membentas dahulu sih di dalam baru makan ya sudah tentung. Ini juga jaga juga etika ya, kalau mentang-mentang disuruh lalu dua piring pulang. Sudahkah di luar aja? Belum, ya pada banyak benar. Nah ya makan tuh bangga ya. Nah jadi sunnah si tuan rumah mengucapkan silahkan makan. Jar kita juga bisa bismillahkan. Ya kalau lah bismillahkan, jangan dulu tuan rumah sadang dihantuk. Nah jangan gitu tuh, pada pas pulang sadang dihantuk. Jangan lain bantas, nah cocok benar. Nang bagus saja bahasanya ya, kalau lah silahkan dimakan nih, dibismillahkan. Nah itu tak. Ya'lam annahu yustahabu li sahibi at-ta'am ay yaqula li dhaifi 'inda taqdimi at-ta'am bismillah aw kulu aw shalah. Ketahuilah disunahkan bagi tuan rumah untuk mengatakan kepada tamunya ketika menyodorkan makanan untuk mengatakan bismillah. Jadi kita bismillahkan, ada di dalam kitab dan kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi, bismillah ayyaqula li dhaifihi 'inda taqdim at-ta'am bismillah. Ujar si tuan rumah nih bismillah, maksudnya kalau kita kan bismillahkan. Nah itu bagus tuh, itu bagus itu bismillahkan. Au kulu silahkan makan. Tanyaman bismillahkan kalau sebab menyatakan orang untuk membaca bismillah. Kalau makan bisa ya ingat makan ya langsung. Apalagi bantas sekali, tahu lagi nya bantasnya. Ada bismillah lalunya bantas ya tuan rumah. Cocok banget tuan rumah nih. Maksudnya mungkin tuan rumah ini begayaan Jepang, artinya habisakan beratan. Ketujuh kalau sidin habis daripada mubazir. Jadi saking semangatnya bantas ya. Kada ingat teh jual nang si tamu nih makan lagi bismillah jin kada. Nah, jadi bagusnya itu tadi itu bismillahkan. Itu bagus tradisi kita. Tapi kalau di tempat kita kalau kayak itu kalau bismillahkan bid'ah aja pulang. Tampilnya pulang sudah kayak itu. Kata-kata bismillahkan. Jangan bukan itu kayak itu tuh terus kode ada Nabi menyuruh bismillahkan. Nang ada tuh silahkan makan. Makanya itu kita kan bahasa kita Banjar bismillahkan. Nah, ya kalau bismillahkan bahasa Banjar kan ada tuh. Bahasa Indonesia kan ada rasanya bismillahkan tuh. Bismillahkan artinya ayo pian makan dengan baca bismillah masing-masing kan kayak itu. Baca bismillah artinya dibismillahkan, dimakan dengan baca bismillah. Kira-kira kayak itu penafsirannya bismillahkan. Nah, itu islami kadinya bid'ah bang. Adalah dalilnya madahkan kayak itu bismillahkan ada bang. Amun disuruh amun Nabi membaca bismillah ya bismillah aja kan ada bismillahkan, tapi maknanya sama juga lawan tahlilan. Tahlil itu ada la ilaha illallah. Kalau tahlilan bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Adalah dalilnya, ada dalilnya. Baca qul huwallahu 3 kali, al-falaq sekali, an-nas sekali. Ada dalilnya. Itu ujar Imam Ahmad, bila ikam datang ke kubur jangan kada ingat baca al-ikhlas 3 kali, al-falaq, an-nas jangan kada dibaca. Namun kita kada sampat ke kuburan di rumah barang sama aja juga kirim makan itu apa bedanya? Ujar Ibnu Abbas kah Abdullah bin Umar, kalau kada salah Abdullah bin Umar. Ujar Abdullah bin Umar berwasiat amun aku meninggal bacakan awal surah Baqarah dan akhir surah Al-Baqarah, kita baca alif lam mim kalau bertahlilan tuh. Ada dalilnya, cuma mun kada sempat ke situ. Nah, kalau Abdullah bin Umar itu ucap bila aku meninggal bacakan di kuburku di pintangan kepala tuh nah. Jadi kita melayang kiblat, kita berhadapan lawan mayit, bacakan Yasin awal Baqarah
dengan akhir Baqarah ada dalilnya. Itu pesan Abdullah bin Umar. Amun itu bid'ah, gasan apa juga sahabat Abdullah bin Umar ini alim, sahabat luar biasa. Mulai lagi halus mencatat perilaku Nabi, perkataan Nabi, cerdas. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr ibn al-As, Abdullah ibn Abbas, itu orang-orang hebat, anak-anak sahabat, bisa anak sahabat, kibar sahabat besar, bisa anak-anaknya Abdullah ini arhat bertahan, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, hebat bertahan. Jadi itu bacakan awal surah Baqarah dan akhir Al-Baqarah, lalu kita baca Alif Lam Mim, ya kalalah ada dalilnya. Cuma kada sempat ke kuburan di rumah barang. Kenapa jadi dibaca juga takut tarus kuburan salap ini kira-kira lah. Kenapa dibaca ayat kursi itu inti Al-Baqarah, masuk akannya juga situ. Yang penting baca Al-Quran. Salahlah kita membaca Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal. Nah itu dia buhannya kada mau kita ketujuh. Paulah berpaksaan kita berkeyakinan sampai buhannya kada, urusan ini kan bisa dibacakan tahlil nih itu. Ya kalau tekannya situnya mati, bisa didoakan, ya, bisa dikirimi Fatihah macam-macam, menyambat sampai bid'ah. Yang berkeyakinan keituan bila orang meninggal lalu kita bertahlilan, yang ada itu jadinya malah nanti kubur itu dapat siksa. Sebab apa? Sebab si tuan rumah melakukan sesuatu yang kada digawi Nabi. Kok itu mengambil kesimpulan harat rumah. Ya tak kalahi itu, tak kalahi jadinya, tak kalahi tuan rumah nang dingsanak-dingsanaknya hendak bertahlilan, inya seorang kada hakun. Kamu hendak bertahlilan terserah buah nikah meja, bukan umpat ya, itu bid'ah. Bakalahi lawan saudara-saudara, gara-gara paham ini ya Pak. Itu ada terjadi biar bakalahi, kada hendak menyumbang ya, kalau menyumbang bid'ah. Jadi saudara-saudaranya aja nang sumbangan, lalu mengadakan tahlilan, yasinan. Nah ini nih, paham waluh salafi. Nah bawa mama itu harus loh. Jadi bismillahkan, silahkan makan. Bahkan di sini pada akan awis sholah, disolatakan nih kada dari pakai nih yang ada bismillahkan, silahkan makan. Padahal ada juga kata-kata bismillah au kulu awis sholah. Oh ada, disolatakan aja. Adalah, kada ada lagi lah. Ya zaman handak nian. Sedang disolatakan. Di sini pada akan artinya disolatakan tuh ya, artinya dimakan. Ini bahasa anu ya Bang nih. Bahasa artinya izin lah dari tuan rumah yang sahibut ta'am, yang memiliki makanan. Au nahwi dzalika minal ibarat al musrihah bil idzin, atau dengan ungkapan yang lain yang penting ada isinya itu izin dari tuan rumah bisyuru fil akal, dalam memulai untuk makan. Wala yajibu hadzal qaul bal yakfi taqdimu ta'am ilaihim walahumul aklu bimujarrad dzalika min ghairi istirad lafdhin. Sebujurnya mengatakan makan bismillahkan itu ada wajib, tapi amun diungkapkan itu lebih bagus. Nah kada wajibnya itu kenapa jadi kada wajib? Sebab ketika si tuan rumah menyuruh makanan itu sudah ada izin untuk dimakan, kada disuguhkan bisa dimakan, ya lah, disuguhkan itu untuk dimakan min ghairi istirati lafdhin, tanpa ada syarat lafaz. Artinya kada apa-apa, mun kada disuruh-suruh kayak itu kada apa-apa, memang halal. Jadi kalau ada yang bertakun, guru bolehlah aja. Ulun kemarin itu datang ke jamuan orang guru aja. Orang baru mempersilahkan baca bismillah, ulun dulu makan sudah habis sepiringan guru halal lah, guru halal.
Ya, dari kata-kata Imam An-Nawawi ini halal. Sebab itu kada wajib untuk mengatakan si tuan rumah itu silahkan makan, tuh kada wajib, itu sunnah aja. Tapi kalau itu diutarakan lebih bagus, artinya kan rasa nyaman tuh nah. Jadi juga orang kita nang sangat apik loh, bas batamu lawan orang tuh diam aja sudah si tuan rumah kada paham. Iya, biar mau makan. Lalu ini pindah nyaman pang lah. Silakan jer. Jadi tuan rumah dasar bujur itu juga nang ya ditungguinnya. Jadinya kesahnya aja. Ini nyaman pang belinjonya nih jar. Jadi mendengar si tuan rumah nyambet nyaman pang nih jar. Pindahnya nyaman pang jar. Nyaman nyindir panarai si tuan rumah, menyindir tuan rumah nih. Silakan gitu tuan rumah. Itu nang diingini. Nah, ada juga orang kayak itu ya, kalau si tamu nih saking gak ada akunnya makan kalau ada diizinakan. Jadi supaya menghindari itu diingat-ingatkan aja bila menyuguhkan makanan, silakan dibismillahkan, silakan dimakani, jangan sampai orang menunggu kelaparan sudah. Apa di tuan rumah nih kada mempersilahkan makan, kada nyaman juga ya kalau lalu bocah nyaman banget ini nah kacang nih pindah siapa? Silakan. Nah, jadi si tuan rumah itu terlambat caranya. Bagusnya itu ya tadi tuh. Nang sudah silakanlah. Dia kalau nang sudah silakanlah. Tapi jangan juga nah hanya awal masuk itu hanya disuruh langsung tuan rumah nang sudah silakanlah. Iya, makan seorangan. Nang lain belum ada cocok lagi ya kalau ada rame jadinya beimbayan berkah berjamaah ya kalau. Wa qala ba'du ashabina, sebagian pendapat ulama Syafi'iyah mengatakan labud dan min lafdhin, mesti harus ada lafaz. Ini sebagian ulama Syafi'iyah. Wasawab al-awwal, yang terbujur, yang terbenar adalah pendapat pertama, artinya kada wajib. Itu kada wajib, itu sunnah aja. Andainya makan berdahulu pang silahkan, pada apa-apa, kada berdosa, halal. Wa ma warada fil ahadits shahihati min lafzil idni fi dzalika mahmulun 'alal istihbab, dan hadis-hadis yang sahih-sahih tentang lafaz idin, tentang lafaz izin dari si tuan rumah untuk makan dan sebagainya itu diartikan mahmulun 'alal istihbab, diartikan itu hukumnya sunnah. Babu tasmiyati 'indal akli wasyurbi, bab tentang membaca bismillah ketika makan dan minum. Qala rawaina fi sahihayil Bukhari wa Muslim, kami kata Imam Nawawi meriwayatkan hadis dalam dua sahih Bukhari dan Muslim, ana Umar bin Abi Salamah, dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillah wa qud bi yaminik. Jadi ada kisah dari Abdullah lagi nih, dari Umar bin Abi Salamah, maaf ada Abdullahnya, dari Umar bin Abi Salamah. Jar Umar bin Abi Salamah rupanya behigaan lawan Nabi. Bismillah jar Nabi, wakul dia milik, baca bismillah, makan dengan tangan kanan. Nah itu jangan tangan kiri. Amung sebuting pengguru jar garpu di tangan kiri, sebutingnya sendok di tangan kanan. Nyatakan aja nih, membantu aja. Membantu aja nih. Makan dengan tangan kanan. Pernah nulun di Bontang, habis mengisi ceramah, makanan makan ya kalau pakai tangan kanan. Jadi gitu ya, kalau modelnya nih apa karena bumbu-bumbu nih di pertengahan lu nih anak minum aja, ambil cangkir nih pakai tangan kiri, ulun nih habis ceramah makanan kan pakai tangan kiri, sekali diga ulun nih sebelah kiri aja tangan kanan. Ini kejadian berapa tahun lawas sudah, sampai ini keingatan itu tertawa ulun ditagur, ulun anak minum ini tangan bergerak, tangan kanan ya dihiga nih harapan harus nih 2 kali ya.
Ulunnya bingung, kagetnya sekali itu ditagur orang itu langsung tangan kanan ya. Hendak berdebat ribut kuler juga ulun. Tangan ulun riget. Ya Allah. Makan nasi apa ngarannya bumbu habang tuh apa bumbu Bali kan. Nah, riget kulo. Masa langsung kayak ini. Tak ciplak kayak situ ya Allah. Tapi orang di Higa ini bakaras kan. Kenapa juga orang nih makan urung diurusi tangan kanan. Pernah latihan kayak itu. Aneh bener mau urusi orang. Bujur aja pang mau urusi orang tuh boleh. Amun itu kemungkaran. Ini persoalan sunnah. Persoalan sunnah bukan meremehkan sunnah. Dilihat juga konteksnya, lihat juga keadaannya. Amun tangan guru diget kayak itu, masa pakai cangkir, pakai yang tangan kayak itu, baru beciplakan situ habang. Nang lain maka bersih cangkir paguruan. Dihiga menyuruh kanan ya. Takajut ulun bian sampai tadiam ulun. Apa judul nih? Kada sadar lagi nih keadaannya nyambungan apa? Oh sekalinya tangan kanan harus mengambil cangkir, hendak mengambil lagi menggawi manu menggipak. Oh my, nih perguruan ustad digitunya. Astagfirullahaladzim. Kanan ya. Oh paham, ulun hanya paham karena kan biasa orang menegur masalah sunnah. Ya kalau ulun ini salah pakai tangan kiri, ujarinya salah, ujarinya salah. Belum tuntung padahal prakteknya itu hanya hendak mengambil kanan ya, hendak mengambil kanan ya. Pak, ngambil ini. Cuma banyak orang ya kalau ingat benar ulun itu. Saking anunya nih, saking kadahakon ributnya ambil ya tangan kanan, tangan kiri kada jadi ambil tangan kanan nah, ya riget itu. Jakanya hendak ulun cara mahe, kadang itu caranya buntungai, bungulai gitu. Kami itu diajari bahari di pesantren di pondoknya, memang ada kitabnya boy. Amun kita makan sop, makan bakso, kada apa-apa lah kan nakap kan sendok kada diget ya kalau kau pakai tangan kanan. Ini makan nasi ada apa bumbu habang, bistik, apa kana bak pecak kayak lawan tangannya kalau piring anu cangkir amunnya ada tangkainya kurang lebih nang ada tangkainya tak nah babakas. Jadi ulun tuh mau ambil tangan kiri, maksud ulun itu kan belum selesai prakteknya tadi padahal ini belum ada jadi pian gara-gara nah ajar oh my guru digitunya aro ngapan ulun tuh maksud ulun tuh ulun hendak ambil cangkir kan ulun kayak ini nah tangan kanan juga nah mendorong ini cuma membantu aja kayak ini tadi beciplak ini tak ya kalau ya biar kada bagus selalu ada ciplakannya itu tahu maksud ciplakan itu lah bakas tuh nah cangkirnya transparan dan kayak itu tak nah lengketan di situ anu bumbu masak habangnya ada bagus selalu maksud ulun tuh diambil nah kayak ini ya kayak itu kami diajari dulu didorong pakai tangan kanan juga niatakan ini membantu aja nah itu maksudnya cuma belum sempat praktek langsung kanan hendak mengambil kanan kayak ini habis itu ulun selidiki siapa garang orang ini sekalinya bubuhan wow rupanya harus nyunahnya bujur aja pang itu kita disuruh makan tangan kanan tuh bujur aja minum pakai tangan amun nabi pakai roti kadarigat tiga jari pian juga amun nang sisi wow tadi makan nasi kira pakai jari 3 jari lah kira-kira jakanya kami tagur juga nyaman 3 jari 3 jari 3 jari nah kacau juga ya kalau jaka hendak tuh membalas ya kan anak ribut pangulun ngalih benar jadi memahami sunnah itu hati-hati juga ya kalau lah ini masalah makan aja makan minum aja
Kalau seandainya itu persoalan kemungkaran, kenapa apa ditagur? Kemungkaran itu bila kita melanggar sesuatu yang sifatnya wajib untuk ditinggalkan itu. Kalau ini perkara sunnah, jangan sampai misalnya benyaring pulang kanan, orang lain mendengar beratan itu memberi supan orang aja, ada boleh. Contoh, misalnya habis sembahyang zuhur, sembahyangan kita sudah melaksanakan yang wajib. Lalu ada orang nang bulik, kayaknya dulu sembahyang sunat dulu. Bapak mau urusi orang. Untuk masalah sunat jangan diurusi. Kalau wajib, kada apa-apa. Yo kita sembahyangan yo, sembahyang zuhur yo, sudah sampai. Itu kada apa-apa karena wajib. Tapi kalau misalnya pas ada orang habis tuntung baca baca bulik nang lain, kenapa dulu bulik? Sini dulu sembahyang dulu. Itu bisa tak kalahi. Kenapa itu sunnah? Sunnah itu masing-masing aja. Bisa jadinya anak menggawe di rumah, atau bisa jadinya sudah bakantun batal. Mana tahu kita nyebulik. Ya kalau nyebulik tuh langsung pindah nang anu, junah dulu, sembahyang sunat dulu. Bukan kada boleh, pang bagus sembahyang sunat rawatib tuh. Tapi kada kawa kita memaksakan sesuatu yang sifatnya sunnah untuk dipaksakan kepada orang lain. Siapa tahu nya batal. Amunnya sangit-sangit ikam tuh mulai tahu kada aku nih batal. Nah, jaka sambatnya kayak itu. Ya kalau hanyar terdiam, kada tahu kondisi. Aku gin tahu pada hukumnya itu sunnah bagus. Aku mah di rumah aku mulai dia. Nah, masalah kada. Nah, itu jadi kecuali kemungkaran apakah ulun menyembelih ayam. Ayamnya ayam mati, ulun sembelih. Ayam mati disembelih, kajung karas gitu, kajung karas tahu lah ya. Tapi ayam disembelih, sudah mati disembelih tetap bangkai. Ulun melihat atau ada orang lain melihat wajib manu itu jangan dimakan lah tuh bangkai padahi itu najis kada boleh dimakan. Kada toyiba tuh kada halalan toyiba, kada toyiba sebab apa mati sudah. Sebab kalau mati itu darahnya menyatu sudah lawan daging. Kalau kita hidup ayam kita sembelih tak keluar darahnya, darah tak keluar tapi sah dengan daging, bagus dimakan. Banyak hikmah-hikmahnya itu hebat dalam Islam tuh kenapa dikucurkan darah tuh. Di samping juga kadang nang kayak dipukuli nang sapi dipukuli sampai mati bungol banar ditombak-tombaknya tuh ada. Kalau nang itu bubuhannya ada bubuhan Islam nang gitu. Ditombaknya sampai mati. Itu menyiksa binatang. Kalau kita ada cara-caranya sembelih bujur-bujur habis mati cepatnya. Kalau ada sampai menderitanya kesakitan macam-macam hanyar. Apalagi yang nang kisahan anjing masokannya karung hanya dipukulinya wah kuciak anjing nyari makannya pasti di anjing juga. Nah, jadi sabratan itu ada caranya, termasuk cara makan, cara minum pakai tangan kanan. Tapi lihat kondisinya juga lah. Nang sunnah kan usah betagur-tagur orang ya. Orang hendak bulik-bulik ke sembahyangan. Rupanya, kena bulik dulu baca Quran. Maulah, terserah orang Orang hendak bulik meja di rumah karena meja di jalan kah. Mungkin orang sibuk macam-macam. Jangan ngurus orang untuk perkara yang ada wajib. Nah, kalau perkara wajib itu pun dakwah dengan cara halus. Kada kawa kita nang bakal kasar-kasar. Sembahyangan dah. Hendak masuk neraka kada kah? Kada kawa kayak itu. Nang bubuhan nang preman-preman nak ada sing sembahyangan tuh jangan sampai neraka. Bagaimana disayangi itu kalau kan wadainya paraki dahulu 1 tahun 2 tahun. Aduh saking berdakwah kayaknya seorang bila sudah 4 bercatur situ sembahyang. Ya bisa ya berpikir seorang. Aduh itu dakwah bilhal. Kalau dakwah dengan keteladanan kan usah nang bicara-bicara kayak itu. Gitu tahu sembahyang itu wajib, buahnya tahu sembahyang itu wajib lagi halus daripada kan sembahyang itu wajib tahu sudah. Tapi kami ini guru koler, bukan kada beriman pang koler. Nah ya kalau ada imannya masih ada kawannya masuk merokok kafir. Ada kawan kayak itu pelan-pelan ya kalau lah itu nang wajib tuh. Apalagi nang sunnah. Buah nikam nih coba pang baca Quran.
Quran sembahyang minyak ada kaina dahulu Quran. Nah kayak itu setelah mudah-mudahan ini mau diterusakan siang kan nih biar mau main pulang isya sudah. Mudah-mudahan ada barokahnya lah, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan tambah kebaikan lawan kita, mudah-mudahan hati ringan aja terus untuk menghadiri majelis ta'lim, dan mudah-mudahan kita sabaratan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.